bab 3 sudah, sekarang bab 4. Ini sesuai dengan tema. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjaga keikhlasan? Ikhlas itu kan dalam bahasa Arab dari kata khalasa. Khalasa itu artinya murni. Kalau ada orang bernama khalis, nah itu berarti orang yang senantiasa menjaga kemurnian, menjaga kesuciannya, menjaga segala sesuatu dari hal-hal yang kotor. Kalau ada orang yang namanya khalis, kok nakal, masya Allah, itu berarti salah jeneng. Oleh ganti wawa. Iya. Maka ada beberapa langkah, ini belajar bareng-bareng. Saya juga belum mampu. Siapa tahu saya yang kurang mampu, dengan saya sampaikan justru panjenengan yang mampu. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita menjaga keikhlasan itu dengan cara berdoa. Maka ada hadis yang mengatakan, ya muqallibal qulub. Karena ikhlas itu hubungannya dengan hati, dan hati itu koneksinya dengan Allah. Ikhlas itu tidak ada sebenarnya hubungannya antara manusia dengan manusia. Konsep dasarnya adalah hubungan manusia dengan Allah SWT. Ada generasi salaf, generasi tabi'in namanya Abdurrahman Al-Laith. Beliau itu sampai cara menjaga keikhlasannya itu begini. Tidak pernah orang ini salat sunnah itu dilakukan di masjid, kecuali tahiyatul masjid ya. Tidak pernah. Bahkan dalam kisah itu dikatakan, kalau dia sedang sholat sunnah di rumah, tiba-tiba ada orang yang mengucapkan salam, ingin masuk ke rumahnya bertamu, dodok-dodok begitu, pintunya tidak pernah dikunci, dia membatalkan sholatnya, lalu dia pura-pura tidur. Begitu. Kenapa ketika ditanya? Karena dia khawatir kalau ada yang Assalamualaikum, lalu dia masuk dengan cara apa? Ketika dia sholat kemudian mengeraskan bacaannya, meskipun ini boleh ya, tapi dia nih Abdurrahman Al-Laith mengatakan, kalau saya keraskan bacaannya, bukankah kemudian orang menjadi tahu kalau saya sedang sholat, dan saya belum tentu bisa menjaga hati untuk tidak dikatakan sebagai seorang ahli ibadah. Luar biasa sampai begitu misalnya. Sehingga Abdurrahman Al-Laith itu dikenal oleh teman-teman yang ada di sekitarnya itu sebagai tukang tidur. Padahal sebenarnya dia menyembunyikan diri ibadahnya dari pandangan orang lain. Dia tidak akan, meskipun dia diejek, dikenal oleh teman-teman sebagai wong kok ming turu wae. Abdurrahman Al-Laith itu tidak pernah kemudian tabayun, jangan bilang gitu, suudon loh. Nggak pernah dia bilang, tadi malam tuh saya tahajud 11 rakaat. Nggak pernah. Dia sembunyikan. Yang penting baik pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya, menjaga, dan dia berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apapun doanya. Kemudian yang kedua adalah tidak menyebut-nyebut amalan atau tidak menampakkan. Meskipun menampakkan asal bukan riya itu boleh sebenarnya, ya kan? Tetapi tidak menampakkan jauh lebih baik, karena potensinya menampakkan itu potensi untuk kemudian kita tidak terjaga itu lebih tinggi, ya kan? Makanya misalnya Allah dalam surat Al-Had 37 Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang diterima oleh Allah bukanlah darahnya, bukanlah dagingnya, tetapi ketakwaannya. Berarti kira-kira Allah ingin mengatakan bukan simbolnya, bukan sesuatu yang tampak, bukan fisiknya, tetapi sesuatu yang ada di sini. Maka bagaimana ya agar keikhlasan itu terjaga? Sebisa mungkin tidak menampakkan.
sebisa mungkin kalau bisa. Tapi kadang-kadang kita mudah juga ya mengatakan, loh Pak, ini menampakkan dalam rangka syiar. Alasannya bagus banget tuh, syiar. Tapi kan kemudian di sini berat itu sebenarnya. Kata-kata Pak Anies itu benar gitu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Hebat kalau memang bisa begitu. Rata-rata dipuji terbang dan dicaci tumbang, itu lazimnya. Lazimnya kan semacam itu, insya Allah ya. Jadi gimana agar kita tidak mudah perlihatkan. Kemudian yang ketiga, perlihatkan itu begini, termasuk di dalamnya begini, Bapak Ibu kalau sudah niat total berkurban, misalnya tahun ini berkurban, tidak usah kalau benar ingin bareng-bareng membangun jiwa ikhlas. Saya juga belajar tentang itu. Tadi makna ikhlas dari kata khalas, maknanya murni. Tidak perlu bertanya macam-macam kepada panitia kurban. Iki kok dagingku mbok storke nendi, ora penting banget nih. Kalau curiga mending beleh dewe. Iya, dan itu boleh jika mampu melakukannya. Tradisi di Yaman misalnya, Bapak sekalian, tidak ada seperti di kita. Jadi mereka kalau nyembelih ya disembelih sendiri, kemudian diambil sepertiga, sisanya dibagi-bagikan. Kalau dengan curiga terus, sudah sembelih sendiri saja. Boleh, dan nggak usah terpengaruh masjid sana kok lebih banyak dibanding masjid tempat kita. Ingat kan tadi bukan masalah simbolnya kan, bukan masalah fisiknya. Jadi hati-hati sekali, nggak usah terpengaruh. Kurban saja deh, bismillah. Nek kurban niku nyicil angsal buatan berarti nek nyicil niku tidak mampu. Tidak mampu ngapain? Ya kan? Karena Rasulullah kan mewajibkan hanya bagi yang mampu. Bagaimana kalau saya pengen kurban kambing, cuma mampunya satu nih untuk satu keluarga? Boleh. Nabi kan pernah hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad plus menyerahkan satu ekor kambing, pernah boleh. Tapi yang menarik adalah saya menemukan riwayat hadisnya, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati. Kok Nabi mengatakan dan untuk umat? Sebagian ahli hadis mengatakan maksud Rasulullah adalah kurban Rasulullah itu ditujukan kepada umat Muhammad yang dia tidak mampu berkurban sendiri.